Nah, kemudian kaitannya dengan Nyai Hajjah Zainiah As'ad bagaimana? Ketika almarhum ayah saya memondokkan kakak saya usianya kurang lebih sekitar 5-6 tahun. Karena keterbatasan waktu, mungkin saya jelaskan secara singkat saja kenangan yang melekat di diri saya dari sosok almarhumah Nyai Hajjah Zainiah As'ad. Yang pertama, beliau adalah orang yang suka menyenangkan orang lain, dan setiap ucapannya itu selalu mendinginkan orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan saya punya keyakinan karena beliau orang yang dekat dengan Allah, setiap ucapannya akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya masih kecil, usia kurang lebih sekitar 5 tahun, saya oleh ayah saya disekolahkan di TK At-Taqwa Bondowoso. Waktu itu ada hafalan banyak, ada hafalan doa-doa pendek, ada hafalan surat-surat pendek. Nah, ketika ngirim kakak saya berkunjung ke pesantren, saya diperintahkan sama almarhum ayah saya, sana berdiri di depannya Bu Nyai, kamu setoran hafalan ke Bu Nyai. Saya umur 5 tahun waktu itu. Jadi saya berdiri di depannya almarhumah Nyizai, saya hafalan doa mau tidur, doa bangun tidur, doa mau makan. Ini saya hafalan. Bu Nyai ini dengan tersenyum memandang saya. Nah, setelah selesai hafalan saya baca, beliau tanya kepada saya, "Nak, kamu nanti kalau mau besar kepingin jadi apa?" Tanpa ada yang mengajari, secara spontan saya mengatakan, "Saya kepingin jadi kiai, Bu Nyai." Nah, almarhum Nyai Hajjah Zainiah As'ad ngelus-ngelus kepala saya, kemudian dari kantongnya dikeluarkan uang 10.000 rupiah. Tahun 95-96, 10.000 ini sangat besar, dan itu diberikan kepada saya. Ini betapa gembiranya. Saya gembira bukan karena doanya waktu itu, saya gembira karena dikasih uang 10.000. Nah, ketika saya pulang, setiap seminggu atau 2 minggu sekali, almarhum ayah saya ini selalu mengajak untuk jenguk kakak saya. Dan beliau selalu ngomong, "Mas, ini papa mau jenguk cecenya." "Oh iya Pak, saya mulai hafalan yang banyak." "Kenapa?" "Kepingin dapat uang 10.000. Nah, terus saya berpikir, dasar keturunan orang Tionghoa, orang Cina ini punya pepatah Xiao Jian Pucu, Ta Jian Kucing. Ada yang tahu apa artinya? Bukan tai kucing. Kalau ingin dapat ikan yang besar, harus berani keluar umpan yang besar. Kemarin saya hafalan biasa-biasa, dikasih uang 10.000. Jadi saya sekarang hafalannya harus lebih banyak, supaya Bu Nyai ngasih uang lebih banyak. Pikiran saya waktu itu. Nah, begitu ketemu hafalan, saya hafalan sedemikian banyak, beliau dengan sabarnya mendengarkan. Padahal saya waktu itu usia sekitar 5 tahun. Jadi ternyata beliau ini sedang mengajarkan kepada saya, dan saya baru sadar sekarang bahwa ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak kepada siapapun, termasuk kepada anak kecil. Didengarkan saya sampai selesai, dan ternyata beliau tahu isi hati saya. Pulang saya dikasih uang 20.000. Tapi saya punya keyakinan hari ini saya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan untuk bisa berdakwah. Itu salah satu faktornya. Selain doa kedua orang tua saya yakin doa guru-guru saya, termasuk doa almarhumah Nyai Hajjah Zainiah As'ad. Yang kedua yang selalu saya ingat dari Nyai Hajjah Zainiah As'ad, dan ini diceritakan oleh kakak saya, kepleset ngomong almarhum, insya Allah panjang umur. Nah, beliau ini adalah orang yang sedikit tidur dan gemar bangun malam, qiyamul lail. Saya punya keyakinan bahwa orang yang gemar bangun malam itu pasti ada 3 hal yang menyertai dirinya. Yang pertama, setiap kata-kata yang keluar dari lisannya menjadi hikmah. Yang kedua, hidupnya selalu dipenuhi dengan karomah. Yang ketiga, doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Islam diterangkan bahwa malam ini adalah waktu yang penting.
Karena banyak peristiwa penting di dalam Islam terjadi pada malam hari. Isra wal Mi'raj itu pada malam hari. Kemudian diangkatnya Nabi Muhammad menjadi nabi pada malam hari. Turunnya Al-Quran pada malam hari. Bahkan surat Al-Mu'minun ayat 60, Ud'uni astajib lakum, mintalah engkau kepadaku pasti akan aku kabulkan, itu juga terjadi pada malam hari. Bahkan secara tegas tentang ayat Isra wal Mi'raj disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Laila itu artinya malam. Jadi kalau ada wanita yang bernama Laila, berarti dia wanita yang senang sholat malam, bukan wanita malam. Jadi kalau kita mencintai Nyai Hajah Zainia As'ad, kita mengharap karomah dari beliau, kita mengharap barokah dari beliau, kita mau diakui sebagai santrinya beliau, maka salah satu syarat minimal kita gemar melaksanakan qiyamul lail, minimal kita gemar bangun sebelum sholat subuh untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang ketiga yang selalu dicontohkan oleh Nyai Hajah Zainia As'ad, beliau adalah orang yang setiap nafasnya tidak pernah putus menyebut kalimat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ditandai dari tasbihnya. Bahkan ada satu kejadian yang luar biasa karomahnya Nyai Hajah Zainia As'ad. Suatu saat beliau berkunjung ke rumah almarhum ayah saya di Bondowoso, minta tempat istirahat. Beliau tidur-tiduran di atas kasur sambil berzikir. Nah tiba-tiba tasbih yang digunakan berzikir ini jatuh. Nah sehingga akhirnya semua mencari, santri-santrinya mencari, termasuk almarhum ayah saya sampai masuk ke bawah tempat tidur nyari tasbihnya Bunyai, dan ini tidak ketemu. Akhirnya karena sampai ayah saya masuk ke bawah tempat tidur, Bunyai mengatakan sudah, tidak usah dicari. Begitu Bunyai pulang, karena kakak saya ikut waktu itu, naik ke atas mobil. Di dalam mobil beliau langsung berzikir lagi. Tasbih yang tadi jatuh itu sudah ada di tangan beliau kembali. Nah ini saking senangnya berzikir kepada Allah, akhirnya alat untuk zikir walaupun hilang dihadirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat yang besar buat kita. Terus muliakan guru-guru kita, ikuti apa yang dicontohkan oleh beliau, teruskan perjuangannya, doakan beliau supaya kita ilmu yang didapatkan dari beliau menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa menjadi anak yang selamat, murid yang selamat, santri yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kecepot kula mira, salah lokot nyaon sabora, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.